Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan dalam hidup kami sehingga kami ada sampai hari ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi agar kami dikuatkan, diteguhkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 3-6 dan ayat 11 yang berbunyi demikian. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami juga pergi bersamamu." Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu, dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Namun ketika hari sudah menjelang pagi, Yesus berdiri di pantai itu. Meskipun demikian, para murid itu tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, tidakkah kamu mempunyai lauk satu pun?" Mereka menjawab kepadanya, "Tidak." Dan dia berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jala ke bagian kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak mampu lagi menariknya karena sejumlah besar ikan. Di ayat yang ke-11, Simon Petrus naik dan menarik jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar 153 ekor. Dan sekalipun demikian banyak jala itu tidak koyak. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, satu peristiwa yang sangat luar biasa, di satu sisi sangat menyedihkan, karena murid-murid Yesus HaMasiah menjala ikan sepanjang malam, tidak ada satu ekor pun ikan yang mereka dapatkan, padahal di danau itu banyak ikan. Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang mereka dapatkan? Karena mereka melangkah kepada hidup lamanya, sebab mereka ini asalnya penjala ikan, tapi Yesus HaMasiah sudah pilih mereka menjadi penjala manusia. Artinya murid-murid Yesus kembali kepada hidup lamanya, makanya tidak dapat ikan satu ekor pun. Pada hari ini saya berikan temanya, ikuti perintah Yesus. Sekali lagi, ikuti perintah Yesus. Di zaman sekarang ini banyak sekali manusia mengikuti aturan atau perintah manusia, sehingga banyak mereka yang gagal, banyak mereka yang tidak berhasil, sebab dalam Yeremia 17 ayat 5-6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan diri sendiri. Mereka ini sudah melihat Yesus sudah bangkit dari kematian. Kematian saja sudah bisa dikalahkan. Tapi mereka masih kembali kepada hidup lamanya supaya mereka dapat menjala ikan. Dan kita tahu ini sangat bertolak belakang dengan perintah Yesus, sebab Yesus sudah katakan, "Aku jadikan engkau menjadi penjala manusia." Saudaraku, apakah perintah Yesus yang harus kita ikuti? Yang pertama-tama, jangan khawatir akan makan, minum, dan pakaian. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34. Jadi sekarang ini begitu banyak orang khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Besok makan apa, minum apa, pakaian apa, rumahnya gimana, biaya sekolah, biaya kuliah anak gimana, dan seterusnya. Begitu khawatir sekali manusia tentang kebutuhan makan, minum, dan pakai, sebab mereka tidak dengarkan perintah daripada Yesus HaMasiah. Yang tadi dikatakan, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, pakai, dan juga Bapamu di surga menyediakan itu, tetapi
Cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua diperintahkan. Jadi supaya engkau cukup makan, minum, dan pakaian, cari dulu kerajaannya, yaitu doa, sungguh-sungguh baca firman, renungkan, dan praktekin firman itu. Itu perintahnya, sehingga nggak perlu khawatir. Yang kedua, apa perintah daripada Yesus Mesias? Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Sekali lagi, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Sekarang ini begitu banyak orang gelisah dan takut. Takut masa depan, takut penyakit, takut yaitu bencana alam. Semua ditakutin. Hal-hal yang gak perlu ditakutin. Yang harusnya ditakutin adalah Yahweh itu. Tapi dia takut kepada hal yang tidak perlu. Maka Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, 27. Aku sudah memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan ayat 27, aku meninggalkan damai sejahtera bagimu, dan aku memberikan damai sejahteraku bagimu, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Jadi ikutilah perintah Yesus HaMasiah, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Sebab apa? Dia sudah memberikan damai sejahtera, meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Jadi kalau engkau selalu gelisah dan takut, berarti engkau melawan perintahnya. Sebab dia perintahkan tadi, aku meninggalkan damai sejahteraku bagimu. Jadi hari-hari ini, seperti apa keadaan hatimu? Apakah gelisah dan takut? Mari kembali kepada perintah daripada Tuhan Yesus. Kalau tadi tebarkan jalanmu ke sebelah kanan, kata Tuhan Yesus, ketika murid-murid tadi berdialog atau protes, kami sudah sepanjang malam menebarkan jala, engkau katakan tebarkan sebelah kanan, enggak mau, pasti tidak ada mujizat terjadi. Tapi karena mereka mengikuti perintah Yesus, tebarkan ke sebelah kanan, dia lakukan sebelah kanan. Maka begitu hanya sekali menebar jala, dapat 153 ekor. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang Yesus HaMasiah lakukan. Nah, apalagi yang perintah Yesus yang harus kita lakukan, kita diberi kuasa untuk mengusir setan di dalam Markus pasal 16 ayat 17-19. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya kepadaku. Mereka mengusir setan atas namaku. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Dan ini otoritas yang diberikan kepada kita, yaitu mengusir kuasa roh-roh jahat. Sekarang ini justru orang lebih takut, lebih meresponi roh-roh jahat daripada kuasa Roh Kudus. Ini sudah melanggar perintah daripada Yesus. Sebab dia katakan, aku sudah memberikan kuasa kepadamu untuk mengusir setan-setan. Yang berikutnya, apa perintah Yesus? Bersukacitalah karena namamu sudah tertulis di surga. Itu di dalam Lukas pasal 10 ayat 19-20. Ya, dikatakan, aku telah memberikan kepadamu otoritas menginjak ular dan kalajengking. Dan jangan bersukacita karena kamu dapat mengalahkan semua pekerjaan iblis, tetapi bersukacitalah karena namamu sudah tertulis di surga. Artinya, jangan lagi bimbang engkau, saya kalau mati masuk surga atau masuk neraka. Itu namanya tidak mengikuti perintah Yesus HaMasiah. Kalau engkau mengikuti perintah Yesus HaMasiah, bersukacita. Sebab apa? Jika engkau hidup dalam Yesus HaMasiah, namamu sudah tertulis di surga, artinya sudah ada jaminan untuk masuk surga. Bukan karena engkau lama mengikut Tuhan Yesus, bukan karena engkau baru mengikut Tuhan Yesus, saya masuk surga atau tidak. Yang jelas, jika engkau sudah hidup dalam Yesus HaMasiah, ada jaminan untuk masuk surga. Ya, makanya dikatakan, ya kita diberikan otoritas, kuasa.
Nah, untuk mengusir setan-setan tadi, karena nama kita sudah tertulis dalam kerajaan surga. Yang berikutnya, apa perintah daripada Yesus Masiah? Bahwa dia mengatakan, siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia memperoleh hidup yang kekal, dan akhir zaman aku bangkitkan dia. Artinya, perintah Yesus Masiah mengatakan, kita dijamin hidup kekal. Itu dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Sekarang banyak orang beragama. Banyak orang beramal berbuat baik. Dengan harapan dengan beragama berbuat baik, dia mudah-mudahan masuk surga. Itu keliru. Yang menjamin saudara dan saya masuk surga bukan dirimu, tetapi Yesus Masiah. Dikatakan tadi bahwa siapa yang percaya dan melihat Putra, dia memperoleh jaminan hidup kekal, dan akhir zaman aku bangkitkan dia. Jadi kalau sudah ada kepastian, di dalam diri kita ada kepastian keselamatan, apa yang kita kerjakan sehari-hari bersukacita. Sebab apa? Sudah ada jaminan. Orang masuk asuransi supaya ada jaminan. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan macam-macam asuransi lagi. Dengan harapan dengan dia membayar iuran itu, nanti besok lusa kalau ada apa-apa, asuransi yang menjamin. Tetapi yang lebih utama, saudara yang perlu ingat, Yesua HaMasiah sudah menjamin hidup kekal bagi saudara dan saya yang sudah menerima dia di dalam hidup kita. Jadi jangan khawatir lagi. Ikuti perintahnya. Yakini dimanapun, apapun keadaan dunia yang sekarang semakin mengerikan. Ingat, kematian itu kapanpun bisa terjadi. Tapi jangan takut mati, sebab apa? Ada kepastian keselamatan dari Yesua HaMasiah yang dikatakan tadi dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Yang berikutnya, jangan takut, ya. Yesua bersama kita sepanjang masa atau sampai kepada akhir zaman. Itu di dalam Matius 28 ayat 18 dan 20b. Kepadaku telah diberikan otoritas di surga dan di bumi. Di ayat 20 bagian B, aku menyertai engkau sepanjang masa sampai akhir zaman. Jadi kalau dia menyertai kita, sebagai contoh, kalau seorang anak didampingi oleh orang tuanya, dia merasa tenang, merasa damai. Karena apa? Ada orang tua mendampinginya. Seharusnya kita pun demikian. Yahweh itu, Yesua HaMasiah itu adalah Bapa kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Karena itu jangan takut. Kalau engkau sering takut, berarti engkau tidak menganggap dia ada di dalam hidupmu. Engkau tidak menganggap dia menyertai perjalanan hidupmu karena engkau lebih takut kepada keadaan dunia ini. Jadi harusnya kita mau dimanapun kita berada, enggak usah takut. Kebutuhan kita saya sudah singgung tadi, makan, minum, dan pakaian, dia sudah jamin. Kalau orang tua di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Jadi jangan takut. Yang terakhir, selalu tinggal dalam Yesua, artinya pegang firman Yahweh itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 dan 7. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Jadi ikuti perintahnya, tinggal dalam Yesua, tinggal dalam firman-Nya, bukan tinggal dalam kekhawatiran, ketakutan. Jangan engkau merasa tenang, damai pada saat ibadah. Di hari-hari lain engkau merasa gelisah, takut, bimbang. Itu namanya engkau menganggap dia hanya hadir pada jam ibadah. Itu keliru. Padahal dia ada di dalam hati kita,
dan juga kita ada di dalam Dia. Jadi kemanapun kita pergi, Dia adalah Immanuel bagi kita. Dia adalah yang esa, yaitu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, Dia selalu hadir bagi kita. Maka ikuti perintah Yesua, hatimu pasti tenang, damai. Dan yang paling utama, saudaraku, kenapa kita mengikuti perintah Yesua? Supaya kita selamat dan masuk surga. Sebagaimana tadi murid-muridnya, sepanjang malam dia menjala ikan tidak dapat ikan. Tapi begitu dilakukan perintah Yesua, mereka dapat ikan yang banyak. Mungkin dalam hidupmu saat ini banyak hal rintangan. Ikuti perintah Yesua. Doa dengan sungguh-sungguh, minta kepada Dia, maka Dia pasti memberi. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik dan sangat peduli, dan Engkau telah menebus kami, dan Engkau telah memberikan jaminan hidup kekal, dan nama kami sudah tertulis di surga, dan Engkau juga memberikan otoritas kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking. Kami bersyukur, dan Engkau meninggalkan damai sejahtera-Mu bagi kami. Maka apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami mau tetap bersuka cita, dan kami mau mengikuti kehendak daripada Tuhan Yesus. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Teguhkan imannya supaya tetap mengikuti perintah daripada Yesus HaMashiach. Berkati seluruh hamba-hambamu, berkati seluruh gerejamu, berkati bangsa dan negara kami supaya damai dan tentram. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.